Ini yang justru harus diselesaikan, dugaan ijazah palsu itu. Selama 1 tahun saya menjadi tersangka itu, banyak sekali kewajiban-kewajiban yang tidak bisa saya penuhi. Kuliah, lembaga-lembaga yang selama ini menggunakan keahlian saya, mereka ketakutan. Halo Sobat Doder, ketemu lagi di FNN Channel hari Jumat 15 Mei 2006. Anda sudah menerima undangan reuni dari siapa? Dari Cak Dodo. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarot dan seluruh pemirsa di Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarot? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya lagi menunggu reuni untuk acara di UGM. Apakah Cak Dodo sudah menerima reuni UGM, Cak? Saya belum. Tapi kalau melihat video di media sosial itu UGM sedang ramai reuni dan dihadiri banyak tokoh termasuk Anies Baswedan dan tokoh-tokoh yang lain tentu saja. Tapi ada yang menarik, ternyata kok tidak ada, tumben sekali ini tidak ada Pak Jokowi. Ada apa itu Cak Jarot? Ini kan Pak Jokowi itu biasanya bisa disebut dalam istilah kami broadcast itu banji kaleng. Kalau ada kamera, dia selalu muncul. Kok tumben? Ini mungkin Pak Jokowi lagi banyak acara, termasuk menghadiri acara Raja Yogyakarta asli. Katanya ada undangan acara apa di Pak Sultan ini, Mas? Ya, ada dua video yang berseliweran di pagi hari ini ya. Yang satu adalah reuni UGM di mana tidak ada Jokowi di situ, dan ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius. Seperti tadi Cak Jarod bilang bahwa setiap kali ada acara UGM, biasanya Jokowi ada. Tapi setelah kita teliti ternyata yang selalu ada Jokowi itu adalah reuni-reuni yang diadakan oleh circle mereka, teman-teman mereka. Tapi kalau reuni yang diadakan resmi oleh UGM dan juga bisa jadi bukan kelompok mereka, ya tidak ada ini UGM. Jadi ya sama aja, tidak ada reuni yang diadakan oleh UGM maupun oleh orang-orang yang bukan circle-nya Jokowi. Nah, artinya apa? Jadi mau dipoles seperti apapun bahwa Jokowi itu mahasiswa UGM, lulusan UGM dengan di framing dari berbagai reuni, baik reuni jurusan, fakultas maupun kampus, ya tetap saja karena di pihak lain reuni juga banyak juga yang tidak dihadiri Jokowi. Itu satu. Kedua, ada juga video yang memperlihatkan Jokowi itu menunggu Raja Jogja, ini Raja Jawa yang sebenarnya nih, bukan Raja versi siapa namanya, Balil ya, Raja Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono, Sri Sultan Hamengkubuwono dan Ratu Hemas, dia melewatin Pak Jokowi, pertama tidak salaman, dan kedua kalau Ratu Hemasnya bahkan nengok gitu, tidak menatap wajah Jokowi, dan ini kemudian viral. Cuma kan kita tidak tahu ini kejadiannya kapan, tapi kalau dilihat postingannya masih baru. Seperti itu, Cak. Nah itu sangat memuaskan bagaimana dulu Pak Jokowi selalu kalau ada kamera selalu trending. Begitu juga ketika sebuah ada acara diadakan, Pak Jokowi selalu menjadi bintangnya. Kali ini agak terlewatkan. Kenapa? Dia sudah lengser ke platform. Jadi Pak Jokowi, mohon maaf, Anda sudah kadaluarsa menurut istilah broadcast gitu ya. Expired date ya. Tapi versi kita bisa jadi versi mereka masih up to date gitu loh. Karena dalam setiap kesempatan kan Jokowi tetap ada. Dan yang paling tumbuh subur bagaimana Jokowi tetap trending adalah soal ijazah nih, Cak. Jadi kelihatannya memang ini settingan atau upaya yang memang dipelihara untuk selalu trending dan selalu muncul di papan atas media sosial. Karena kan punya kepentingan di 2029. Nah, soal ijazah ada perkembangan apa nih, Cak Jarot? Coba Der, di akun X-nya itu Dokter Tiva menuliskan bagaimana penyelesaian konflik dari ijazah ini hanya dengan 3C. Satu, soal clear dokumen maksudnya, terus korek prosedur yang benar, dan juga kredibilitas dari saksi maupun orang yang dijadikan saksi ahli. Ini di akun X Dokter Tiva ya. Ya, dan itu juga dijelaskan di dalam konferensi pers kemarin, di mana Dr. Tifa menemukan fakta baru berkaitan dengan kasus proses yang menimpa dirinya. Fakta baru itu adalah dia akan melakukan jalur lain, yaitu jalur yang digunakan oleh kelompoknya Bon Jovi, bagaimana menguji dokumen itu. Ya, jadi Dr. Tifa sekarang mempertanyakan
dokumen yang sejumlah 709 lembar itu dia ingin tahu, ingin ditunjukkan kepada publik sebagai dokumen yang betul-betul memang ada atau rekayasa atau sesuai dengan aslinya atau tidak. Jadi itu yang akan digugat oleh Dr. Tifa supaya Polda itu transparan dalam memberikan pernyataan atau pengakuan. Diminta dibuka 709 dokumen itu apa saja isinya. Itu yang ditulis oleh Dr. Tifa dalam 3C itu tadi. Clear, credible, dan yang benar. Dari C tadi, Cak, apakah semua sudah terpenuhi? Tapi ini catatan kita sendiri ya. Dari berkas kepolisian itu kan waktunya hanya 14 hari untuk dikembalikan ke kejaksaan. Buktinya ada waktu yang maulor 84 hari baru dikembalikan ke kejaksaan. Apa risikonya? Risikonya adalah bagaimana Dokter Tifa dan teman-teman yang jadi tersangka itu harus melanjutkan lagi kewajiban untuk apa? Namanya adalah apa istilahnya, Cak? Kalau dia harus lapor ke sana tiap minggu sekali. Coba bayangkan setiap minggu sekali Dokter Tifa harus lapor, wajib lapor kepada Polda Metro Jaya. Ini adalah semacam hukuman tersendiri. Ini keterangan Dokter Tifa bagaimana dia sangat sakit akibat perlakuan yang tidak profesional oleh Polda Metro Jaya. Negara harus turun tangan, ya. Dan harapan saya jangan turun tangan dengan konteks abolisi atau amnesti, bukan. Karena itu artinya kezoliman bakal terjadi, ya. Lalu kemudian memberikan bantuan dalam konteks yang seperti itu. Untuk dikatakan masyarakat, kami ini sudah menderita sekali loh ya. Selama 1 tahun ya, selama 1 tahun saya menjadi tersangka itu banyak sekali kewajiban-kewajiban yang tidak bisa saya penuhi. Kuliah, lembaga-lembaga yang selama ini menggunakan keahlian saya, mereka ketakutan. Saya memberikan kuliah kepada mahasiswa mereka, bicara di lembaga-lembaga, di BUMN dan sebagainya, mereka ketakutan karena Dr. Tifa statusnya sebagai tersangka. Coba bayangkan, membatasi ruang gerak kami, dan terakhir kami jadi tahanan kota ini berbulan-bulan. Udah 25 kali kami wajib lapor tanpa kejelasan sampai kapan. Ini kan sudah penjoliman, belum lagi pencekalan ke luar negeri. Ini masa di mana kami bisa haji, bisa umrah loh. Ya kan, masa-masa di mana kami bisa haji, kami tidak bisa melakukan itu. Dan ini kezaliman ini kami ikuti saja karena atas hukum. Jadi artinya oleh karena itu maka kami ini sekarang udah saatnya kita semua, bahasa Jawanya itu cancut tali wondo. Kalau dilihat dari prosesnya memang kelihatannya ada upaya untuk membuat Dr. Tifa dan Roy Suryo ini capek sendiri, dipermainkan oleh waktu, dipermainkan oleh prosedur hukum yang sesungguhnya bisa selesai cepat tapi diulur-ulur dengan menggunakan pasal-pasal yang lain. Ini kan sebetulnya tidak fair. Dari 14 hari yang seharusnya sudah diberikan kepada kejaksaan berkas P21 itu harus 14 hari, ternyata mulur sampai kalau sampai sekarang sudah hampir 90 hari, Cak. 84 hari itu sejak kapan? Jadi udah 90 hari. Jadi ini luar biasa permainannya. Jadi tidak hanya memainkan fisik tapi juga memainkan perasaan. Karena kalau kita lihat juga Dr. Tifa ini semakin capek, lelah, dan juga mungkin sedikit frustasi karena dia harus ngurusin anak, suami, dan juga pekerjaan dia. Dia juga mengeluh bahwa panggilan-panggilan untuk mengajar di berbagai kampus dia tolak. Bukan dia tolak, sekarang kampus tidak berani lagi mengundang Dr. Tifa karena masih tersangkut masalah hukum. Jadi ini kan dampak ini yang tidak dipikirkan oleh polisi, dampak ini yang tidak dipikirkan oleh kelompoknya Jokowi, bahwa hukum itu harusnya kan sesuai waktu ya, prosedurnya itu harus ditaati dari waktu, kemudian tempat, dan lain sebagainya. Ini harus lari ke sana kemari. Dr. Tifa seorang perempuan, sebenarnya kan hatinya lembut ya, meskipun tampak tegar di kamera, tapi yang namanya wanita itu tidak bisa diingkari bahwa punya kelembutan hati, juga tidak memiliki ketangguhan yang sama dengan laki-laki. Nah, ini dari sisi kemanusiaan kita ingin mengingatkan bahwa kasus ijazah Jokowi ini jangan sampai membuat orang lain, orang yang berusaha untuk mencari kebenaran, kemudian diberlakukan seperti ini, dibikin capek, dibikin frustasi. Jadi Cak Dodo menyebutkan bagaimana polisi tidak memperhitungkan. Itu sudah diperhitungkan, Cak Dodo. Bagaimana
kewajiban Dokter Diva untuk lapor, wajib lapor kan selama setiap minggu sehingga dikembalikan berkasnya 84 hari. Sudah diperhitungkan karena nggak ada aturan yang menyebutkan bahwa setelah berkas dilimpahkan ke kejaksaan, status tahanan kota itu lepas. Itu tidak ada, itu celah-celah yang memang disengaja dimanfaatkan untuk apa? Untuk kepentingan rezim penguasa di sini. Artinya apa? Pak Polisi, sekali lagi, Anda tidak profesional, Anda telah mendolimi seorang ibu. Ini seorang warga negara yang permintaannya cuma satu ya, kejujuran dari seorang pemimpin bernama Jokowi. Kalau memang berijazah, tunjukkan. Kalau tidak, cukup minta maaf. Kejujuran. Bagaimana seorang pemimpin diminta untuk apa? Untuk tampil berani, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kenapa ini adalah informasi publik tidak perlu ditutup-tutupi. Bukan begitu, Cak Dodo? Betul sekali. Dokter Tifa ini bukan pelaku kriminal. Dokter Tifa bukan aparat negara yang memakan duit APBN. Dia orang independen. Dia orang profesional yang mempunyai hati nurani, yang ingin menegakkan kejujuran dan idealisme. Tetapi polisi memandangnya lain. Seakan-akan Dokter Tifa dan Roy Suryo ini musuh negara yang harus disingkirkan, yang harus diperlakukan tidak adil sehingga capek sendiri atau mungkin mengundurkan diri atau mungkin pasrah seperti seperti Rismond dan juga Egy Sujana, pasrah pada keadaan. Dan Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak memiliki karakter sebagaimana yang dimiliki Rismond maupun Egy Sujana. Jadi polisi tolong, kalian ini kan juga punya istri, punya ibu, punya kakek, punya nenek, punya anak perempuan. Kalau diberlakukan seperti Dr. Tifa, apakah Anda ikhlas? Suatu saat yang namanya balasan itu, cepat atau lambat itu pasti akan muncul. Ketika Anda polisi, kalian polisi, terutama Polda, itu memperlakukan Dr. Tifa tidak sesuai prosedur hukum dan tujuannya adalah untuk mengulur waktu, tujuannya adalah untuk membuat Dr. Tifa frustasi dan stres, pasti akan ada balasan. Jadi kita cuma mengingatkan saja, ini karena ada perlakuan polisi yang tidak adil dalam kasus ijazah Jokowi. Jauh sekali slogannya dengan slogan yang mengatakan bahwa siap melayani masyarakat. Yang terjadi ini adalah tidak melayani Dr. Tifa, tapi melayani pihak sana. Dan ini tidak adil. Bukan lagi tidak profesional, tapi tidak adil. Itu kan presisi, Cak. Presisi tepat mengenai Dr. Tifa ya. Iya, tapi kan bagi orang lain yang tidak sejalan dengan pikiran polisi, ini sebuah kezaliman yang tampak nyata gitu. Kalau mau menggunakan di balik kata presisi itu ya presisi dalam mengawal keluarga Solo dari awal hampir setahun. Kalau Dr. Tifa bilangnya sudah 11 tahun, bukan 1 tahun, sudah 11 tahun kasus ijazah Jokowi ini berlarut-larut, tidak ada juntrungannya dan upaya untuk menutupi itu mereka lakukan secara masif dan juga rapat sekali. Jadi kelihatannya seperti tembok besar yang mau ditembus oleh Dr. Tifa, tapi kalah dalam hal tenaga, dalam hal kekuatan. Tapi dalam hal kejujuran dan dalam hal dukungan moral dan dukungan dari masyarakat, itu bisa terlihat dari komen-komen di media sosial. Coba polisi lihat komen-komen di media sosial, apakah membela Dr. Tifa atau membela Jokowi. Dari situ aja sebetulnya polisi sudah bisa berdiri tegak di tengah-tengah untuk menentukan langkah yang sebaiknya, bukan tutup mata dan tutup telinga terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Jadi zalim sekali polisi ini kalau terus-terusan seperti ini, dan seorang wanita yang sedang mencari keadilan dan sedang mempertanyakan kejujuran diperlakukan seperti ini. Saya Berat jadi sekali. ingat jadi ingat pernyataan Rafli Harun ketika memberikan jumpa pers di depan Polda Metro Jaya. Dia menyebutkan Dr. Tifa mendapatkan saksi ahli yang paling terkenal. Siapa tuh? Rocky Gerung. Kenapa yang lain enggak? Dengan canda dia bilang, Rocky Gerung menilai Dr. Tifa integritasnya paling tinggi dibandingkan di tersangka lain. Tersangka lain siapa? Ada Dr. Siro Suro dan yang paling jeblok adalah Rismond Sianipar. Apa kabar Rismond?
Ya, Rocky Gerung tepat sekali karena dia ya lagi-lagi itu dia presisi dalam memberikan advokasi. Dia melihat Dokter Tifa ini memang harus dibeli support meskipun support itu dalam bentuk dukungan moral seperti itu. Jadi kalau sudah orang-orang jujur, orang-orang benar, orang-orang yang tidak makan duit APBN berbicara, itu harusnya direspon dengan baik. Harusnya polisi itu buka mata dan buka telinga. Yang terjadi ini adalah ketimpangan perlakuan dalam mengawal proses ijazah Jokowi. Sebenarnya dari kasus ini kan juga membuat pertanyaan publik itu dan membuat kita semua heran. Dokter Tifa mempertanyakan ijazah Jokowi. Menurut keyakinan Dokter Tifa dan teman-teman, ijazah Jokowi palsu berdasarkan penelitian ilmiah. Nah, atas penelitian itu bukan dijawab, oh nggak palsu ini, buktinya ini asli. Bukan seperti itu, tapi dijawab dengan dikriminalisasi. Orang yang sedang mempertanyakan kejujuran dan kebenaran dikriminalisasi dengan dituduh menebarkan kebencian dan juga melanggar undang-undang ITE. Kan aneh bin ajaib nih undang-undang di Indonesia. Jadi ditunggu kalau memang berkasnya sudah dilimpahkan kejaksaan, segera gelar persidangan supaya Joko bisa hadir di sidang dan membuktikan menyerahkan ijazah aslinya jika ada. Nah, itu selama ini kan nggak pernah ada persidangan apapun, tidak pernah ada barang bukti itu. Makanya kita tunggu kejaksaan sudah seharusnya untuk menjelaskan kapan persidangan, kapan Jokowi hadir, kapan barang bukti itu ditampilkan di ruang sidang. Closing statement ya, sebelum kita mengakhiri perjumpaan malam pagi ini ya. Ya, polisi sebaiknya segera menyelesaikan kasus dugaan ijazah Jokowi dengan cepat dan akurat dan presisi. Jangan ulur-ulur waktu lagi karena sudah melampaui batas yang ditentukan. Jangan gunakan persepsi pribadi untuk melakukan pembenaran. Karena rakyat Indonesia patokannya adalah satu, undang-undang KUHP dan juga KUHP. Jadi kalau satu undang-undang tapi dipersepsikan, diterjemahkan oleh salah satu pihak, maka tidak akan mungkin ada keadilan. Jadi ini kasus yang sudah berlangsung selama 11 tahun, mau sampai kapan lagi, dan publik tetap akan mempertanyakan selesai atau tidak selesai kasus ijazah Jokowi, ini akan menjadi pertanyaan publik. Dan sebetulnya rezim, polisi, atau siapapun yang punya otoritas di negeri ini bisa kok menyelesaikan ini dengan landai, dengan soft, dengan baik, dan tidak menimbulkan kekecewaan. Sangat mungkin itu. Ini masalahnya kan ego yang sangat besar dari keluarga Solo yang merasa kalau ijazah ini ditunjukkan ke publik, maka harga dirinya akan runtuh berkeping-keping. Saudara, terima kasih telah membersamai kami selama ini dan juga kepada fansnya Tunjuk Poin Reborn sudah ditunggu Cak Abdul di kamar sebelah. Tapi semua, assalamualaikum Cak Abdul, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.